Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Ustaz, kita sedang berkumpul di hotel sambil menunggu kajian nanti Ustaz ya, sesi kedua. Iya, Ustaz, iya. mumpung kita lagi di apa nih Ustaz? Kan kita lagi di area kolam renang nih Ustaz. Ada yang pingin Ana tanyain Ustaz mengenai ini entah itu hadis atau apa, tapi Ana sering dengar masalah ini Ustaz. Yang katakan olahraga yang dianjurkan dalam Islam itu ada 3 tuh Ustaz. Berenang, memanah, berkuda nih Zat. Apakah itu benar saat itu tuh hadisnya sahih? Atau yang kedua Zat, jika hadisnya sahih itu apa memang itu apa faedahnya Zat mengenai ketiga olahraga itu, kenapa itu yang dianjurkan Zat? Iya, iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Iya, sambil kita pagi ini nunggu berenang ya, kita ngobrol Iya, sebentar. Jadi memang ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tersebut, dan ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat seperti Abu Rafi', Ibnu Umar, dan dari Umar sendiri juga ada satu orang sahabat lagi saya lupa, radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada hadis yang lafaznya itu saling berdekatan, tapi di antaranya seperti ini: alimu abna'akum as-sibahata war-rimayata wa rukubal khail. Ajarkan anak-anak kalian berenang, memanah, dan juga berkuda. Nah, namun yang riwayat itu yang diriwayatkan secara marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya marfu itu ada sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sahabat Abu Rafi', Ibnu Umar, dan satu orang sahabat lagi saya lupa namanya. Tapi ini para ulama ahli hadis mengatakan lemah. Ada yang inqita', ada mengqati' riwayatnya, ada yang mungkar, ya. Jadi lemah. Nah, bahkan Syekh Al-Albani memasukkan hadisnya itu dhaif dan dhaif jiddan, lemah, dan satu lagi lemah sekali. Nah, jadi kalau secara marfu hadis itu lemah. Cuma yang riwayat Umar itu mauquf. Mauquf itu artinya sanadnya sampai kepada Umar saja. Dan itu sahih secara mauquf, oleh para ulama dikatakan sahih secara mauquf. Jadi itu athar. Masya Allah. Athar Umar radhiyallahu anhu. Oh, berarti dia bukan dikategorikan sebagai hadis Rasulullah Ustaz ya? Karena yang dikatakan yang hadisnya itu dhaif atau dhaif jiddan. Ya, karena ada perawinya di situ mungkar, ada yang perawinya juga ada yang suka memalsukan hadis di antara para perawinya. Nah, tapi yang riwayat sampai ke Umar yang menyebutkan itu perkataan Umar mengatakan itu sahih. Berarti memang benar di sini bahwasanya itu perkataan sahabat Umar berarti ya. Ya? Namun walaupun itu sebatas mauquf, perkataan Umar kan sahabat kalau itu riwayat dari mereka sahih dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang menyelisihi, berarti itu bagus. Pasti ada manfaatnya saja. Ya, oleh karena itu kan para ulama mengatakan olahraga-olahraga yang disebutkan di sini terpuji dan bagus manfaatnya. Dan ternyata ada satu hadis sebenarnya tapi bentuknya tidak seperti itu dia. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani tentang seputar 3 olahraga ini juga. Itu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti hadis tersebut di dalam Al-Jami' As-Saghir. Lalu diteliti oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ternyata hadisnya itu beliau nyatakan wa isnaduhu sahih, dan sanadnya adalah sahih. Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'bun. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikrullah, maka itu hanya sekedar permainan dan senda gurau saja. Ya kan? Illa kecuali mudha'abatur rajuli ahlah. Kecuali ketika seorang laki-laki mencumbu istrinya, bercanda, bergurau, bermain dengan istrinya, walaupun itu bukan tidak ada padanya zikir, tapi itu terpuji, ya, bukan tercela, tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, ta'dibur rajuli farasahu. Saya mulai ingat hadisnya. Ta'dibur rajuli farasahu. Seseorang yang melatih kudanya. Wah, ini kan tentu ada kayak, walaupun tadi ya terpuji bahwa itu walaupun dia bukan zikrullah, tapi dia dipuji. Ya, tidak termasuk permainan yang sia-sia. Ada manfaatnya kita melatih kuda itu saja. Wa ta'allumur rajuli as-sibahata wa rimayah. Dan seseorang yang belajar berenang serta memanah.
Jadi kata Rasul itu tuh kecuali 3 itulah yang bukan sia-sia, bukan permainan sia-sia. Nah, ini tentu secara jelas ini juga menunjukkan adanya keistimewaan olahraga ini. Nah, baik, Ustaz. Apa sih keistimewaannya, kan itu nanti yang orang mau tanya, kok kenapa disebutkan 3 olahraga ini? Iya, Jadi sebenarnya hukum olahraga itu kan mubah selama tidak bertentangan dengan agama dan tidak ada perkara-perkara yang mungkar di situ. Jadi mubah saja, tapi yang 3 ini punya keistimewaan khusus. Kenapa? Karena 3 olahraga ini ternyata olahraga yang memang bermanfaat bagi kesehatan dan membuat seorang muslim dan mukmin itu menjadi kuat, juga bisa memberikan keahlian yang mendukung mereka suatu saat untuk berjuang jika dibutuhkan oleh Islam. Dan memang penelitian kan berkuda itu menyehatkan dari banyak hal ya, berenang, begitu juga memanah atau menembak itu kan melatih fokus, dan juga itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Masya Allah. Oh ya, ada satu hadis lagi dia dhaif jiddan, bahkan ada yang mengatakan palsu, tapi nggak apa-apa ya. Iya, Ustaz. Mana tahu ini menambah referensi menambah kita, referensi Ustaz. ya. Nanti kalau terbaca ada yang nyampe jadi tahu. Karena ya. ini kan simpang siur, Ustaz. Sering didengar tapi kita mungkin baru kali ini ada kesempatan bertanya langsung nih sama Ustaz nih, Ustaz. Ya, banyak kesempatannya. Masya Allah. Tinggal antum ayo kita ngopi atau apa kan. Masya Allah. Jadi apa namanya? Ada lagi riwayat, tapi riwayat ini palsu ya, Nah, Ustaz. yang menyebutkan Rasulullah SAW waktu kecilnya berenang di sumur di Madinah. Jadi kan Rasulullah pernah diajak berkunjung ke Madinah di keluarga kerabat bapaknya. Nah, Ustaz. Ya kan waktu kecil kan dia pernah tuh diajak ibunya. Iya, Ustaz. Pas pulang ke Mekah kan ibunya meninggal. Iya. Ya. Nah, di sana dia disebutkan situ berenang di apa namanya? Di salah satu sumber air, mata air kan sumur kalau di sana kan. Yang ada di kota Madinah. Beliau waktu itu masih kecil. Nah, ini juga dipakai oleh sebagian orang untuk menyebutkan keanjuran untuk belajar Keutamaan berenang. berenang Tapi itu ini kan. hadisnya palsu. Cukup tadi yang sahih tadi sudah cukup sih sebenarnya. Nah, dan asar Umar itu kan mauquf itu sahih dia ya, secara mauquf, dan itu sudah cukup sebenarnya. Berarti kan itu sebenarnya yang perkataan sahabat Umar itu kan sudah menguatkan kita bahwasanya ada loh spesialnya 3 olahraga tersebut kan, Ustaz, untuk menguatkan diri kita. Intinya olahraganya itu bermanfaat, Ustaz, ya. Ya. Hal yang mubah namun bermanfaat. Oke lah, Ustaz. Berarti Oh, belum lagi, sempat ada betul. lagi, Ustaz. Tambahannya, Ustaz. Nggak sabar mau berenang antum nih. Iya, Ustaz. Masya Allah. Biar lebih bermanfaat, Ustaz, setelah dapat penjelasan nih dari Ustaz. Mumpung masih sepi ya. Nah, Ustaz. Jadi masih pagi. ada lagi asar-asar lain dari Umar, lafaz-lafaznya ya. Ketika beliau mengirim surat kepada Abu Ubaidah di Syam, Oh, beliau katakan gitu, alimu abna'akum al-aum. Ajarkan anak-anak kalian berenang. Wah, itu juga ada. Masya Allah. Iya. Berarti banyak, Ustaz, ya, Iya. penjelasan mengenai olahraga. Banyak lafaz-lafaz riwayat dari Umar ini. Ada lagi olahraga yang satu lagi yang juga bermanfaat, yaitu musoroah. Pernah dengar nggak? Musoroah itu gulat. Oh, bela diri, Ustaz, ya. Bela diri tapi di sini gulat ya. Lebih dispesifikkan ke gulat. Ya, kenapa? Kalau yang lain itu kan ada mukul wajah, Kenapa? apa, jadi kan tidak boleh di dalam Islam. Kalau gulat ini dia cuma banting gitu, Ustaz, banting ya. kunci. Kunci ya. Nah, ya, ada pernah baca atau dengar kisah Rasulullah bergulat nggak? Nggak pernah, Ustaz. Nggak pernah ya. Nggak pernah, Ustaz. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bergulat, Masya Allah. dan itu dijadikan sebagai sarana dakwah beliau. Jadi gini, di Quraisy, suku Quraisy itu ada seorang jagoan namanya Rukanah bin Yazid. Bin Abdi Yazid. Rokana. Rukanah namanya. Rukanah ini terkenal, nggak ada yang mengalahkan dia kalau gulat. Kuat sekali, jagoan dia. Satu ketika bertemu dengan Nabi SAW di salah satu gang kota Mekah. Didakwai oleh Nabi SAW. Wahai Rukanah, kenapa kamu tidak menerima dakwahku? Seperti itulah ya. Lalu dia katakan tidak. Pokoknya dia tolak. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya mengalahkan kamu bergulat? Apakah kamu mau masuk Islam? Oh, ditantang gitu, saya. Oleh Nabi SAW. Ya Allah. Di lafaz riwayat hadis itu seperti itu. Akhirnya bergulat tuh, Ustaz. Bergulat, baik kata dia. Bergulat dia dengan Rasulullah SAW. Rasulullah banting, kemudian kunci. Nggak bisa apa-apa, Rasulullah sampai duduk di atas dia. Berada di atas posisi di atas dia. Iya kan, kalau di sekarang itu kan seperti sudah dibanting itu. Kemudian posisinya Rasulullah di atasnya lah ya. Iya, Nah, udah dikunci lah berarti. dikunci. Kalah dia, nggak bisa apa-apa lagi dia. Lalu kata dia, ulang lagi, wahai Muhammad. Ud ya Muhammad, ulang lagi ya Muhammad.
Wah, berdiri lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gulat lagi, kalah lagi dia. Tapi dia belum ingkar janji Masih dia. belum. Oh. Nggak masuk Islam dia, nggak mau dia. Pergi pulang, cerita ke kaumnya, oh Muhammad ini penyihir, ini itu dan segala macam. Oh, karena mengalahkan si Rukana ini saja. Iya. Tapi dia setelah itu dia berpikir tentang dakwah Islam. Akhirnya dia Allah lapangkan dadanya, masuk Islam dia. Masya Allah. Waktu itu dalam Fathu Makkah. Masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti beliau bisa dikatakan Rukana ini jadi salah satu sahabat yang ahli gulatnya, saya. Iya. Ada lagi satu lagi riwayat Rasulullah juga, ada lagi orang yang menantang beliau, yang bergulat dengan beliau juga dengan syarat waktu itu masuk Islam juga, tapi akhirnya nggak masuk Islam, dia ada juga itu. Saya lupa namanya. Tapi intinya olahraga gulat itu juga salah satu yang bagus juga. Bahkan ada ulama yang mengarang kitab seputar itu juga, ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah taala. Adapun bela diri lain boleh juga, nggak ada masalah. Yang penting terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, diantaranya memukul wajah ya. Oh, itu larangannya saja. Ya. Ya, itu mungkin antum kalau mau berenang Siap, lagi. Siap-siap. Oke lah, Sat. Berarti udah bisa nih kita mengamalkan ilmu yang baru didapat ini, Sat. Udah bisa kita. Siap-siap ya, enggak apa-apa. Siap. Boleh. Sambil apa saja menjelang kita kegiatan selanjutnya. Tutup dulu. Yalah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.